takut juga. Namanya juga perempuan. Jadi kalau hamil anak pertama itu takut gemuk nanti habis lahiran. Jadi maunya diet. Ibu hamil itu memang harus berat badannya harus selalu meningkat. Ya. Nah, kira-kira kalau kita melihat lebih mudahnya, kalau ukuran ibu yang nggak begitu gemuk, besar ya, kurus, ini kira-kira kenaikan berat badannya mudahnya kira-kira 1 kilogram per bulan. Itu tergantung apa dokter? Tergantung berat badan awal. Oh, dari Tergantung awal. berat badan awal. Ini Gimana? dokter bisa kasih saran dok, biar tidak terlalu takut atau protektif terhadap istri. Ini kan kandungan pertama. Iya. Takut kenapa? Terus ada mitos juga nih dokter bahwa minum RS ya Mbak Dona ya. Oh. Ya, nanti bayinya nanti keluarnya gede atau Besar, besar. gitu. Itu Tapi itu sudah keluar nanti Nah, ciut ini tadi gitu. mitos tuh. Jadi minum itu boleh apa aja. boleh apa? Jadi soda, yang dokter soda-soda. Ya, kalau soda dikurangin. Iya. Karena kan bikin perut jadi kembung Kalau ya. dingin, minuman dingin. Kalau air es, ya minum dingin itu bisa bikin gemuk, itu cuma mitos. Oh mitos dokter. Iya. Yang bikin gemuk adalah Yang bikin gulanya. gemuk adalah gulanya. Oh, gulanya. Apabila minum es krim, Iya. minum sirup, Iya. jadi ada sirup ditambah air es, Iya, tambah gula, gitu, atau tambah esnya, yang bikin gemuk adalah kandungan gulanya. Atau es teh manis. Es teh manis itu manisnya. Jadi tidak benar ya dok? Jadi nggak benar. Jadi boleh ibu minum air Tapi es. Satu manis. gentong pun nggak akan gemuk. Gitu. Jadi jangan khawatir Iya, untuk iya. minum air dingin. Iya, iya. Tanya nih Mbak Dona, ini masalah mohon maaf ya. Kalau hubungan suami istri ini Iya. dokter ya masih boleh nggak? Oh, selama boleh. kehamilan? Ada mitos juga nggak tuh? Wah, Boleh. oh, itu nggak Kalau boleh nggak hubungan boleh. sampai Iya. umur sekian cuma segini gitu. sebelum dan sesudahnya itu nggak boleh. Ya, Kapan itu, Dok? jadi sebetulnya prinsipnya boleh hubungan suami istri itu ketika hamil muda sampai hamil mau melahirkan nanti boleh. Boleh. terus Dokter, ya. Ternyata Selama tidak adalah- berlebihan. Makanya gimana ya dok, biar Nah. bisa lahirannya tuh biar lahiran secara normal. Namanya Nah. anak pertama kan pengennya normal, Oke. nggak mau Nah, sesar. kalau lahir normal itu sebetulnya Bapak Ibu nggak usah khawatir karena 90% kehamilan tersebut Iya. kepalanya biasanya ada di bawah. Iya. Nah, apabila kepalanya di bawah, tidak ada halangan dari plasenta atau area di bawah, air ketubannya cukup, tali pusatnya tidak terlalu lilit terlalu banyak, itu sebetulnya 90% ibu hamil bisa lahir normal. Semua dokter saya yakin pasti akan menganjurkan lahir normal sebagai pilihan. Kecuali ditemukan komplikasi atau penyulit-penyulit yang ditimbul selama kehamilan sehingga membutuhkan tindakan operasi. Tapi ada usaha-usahanya Nah, nggak itu. sih dok? Misalkan kayak kalau katanya bisa nungging gitu. Harus Bisa. Betul. Ya, Belajar nanti. gitu kayak senamnya. Iya. Biar lahiran Yang pertama dulu nih untuk posisi, Iya. posisi letak janin. Iya. Kalau seandainya nanti 7 bulan atau 8 bulan posisi bayinya belum kepala di bawah, ya jadi belum presentasi kepala atau Turun, letak kepala, nah ibu bisa melakukan tindakan sujud. Sujud itu bukan kayak orang sholat, Iya, dadanya sujud. jidatnya di bawah, tapi dadanya di bawah. Oke. Dadanya nempel di bawah, ibu sujud 5 kali sehari selama 15 menit. Oh, harus Gitu. 5 kali sehari. Setiap hari. Kalau seminggu sebulan sekali udah lahir nanti. Iya. Jadi setiap hari Lahiran. 5 kali sehari 15 menit bisa dilakukan dengan sujud. Kemudian nanti kita lihat kita pantau kan dengan USG apakah bayinya sudah muter atau belum. Ya, biasanya kan semakin dekat mau menuju kelahiran, itu biasanya USG-nya kan semakin sering Iya, dapat dicek ya dok ya. Pengecekan juga semakin Pengecekan posisinya sering. ya, Dok. Mungkin bisa langsung Boleh? cek USG-nya. Biar kita lihat lebih jelas. Siapa tahu ketahuan hari ini. Yuk, Kira-kira silakan. laki-laki atau perempuan gitu ya. Penasaran. Jadi langsung nentuin namanya. Ya, nah ini sekarang kita lihat USG dari bayinya. Tadi kita sudah masukin angka hari pertama mens terakhir kan. Tadi kira-kira tanggal 30 Mei ya. Lihat nggak lahir ibu? Bapak lihat ya? Iya, iya. Pak. Ini kepalanya ada di bawah. Yang bulat ini kepala ya. Bagus, Kemudian tapi posisinya bagus ya dok. posisinya bagus. Tapi kan sekarang masih muter-muter, masih kecil. Iya, iya, iya. Kalau dari mens terakhir sekarang usianya 23 minggu nih. Ya, 23 minggu kita lihat kepalanya bagus, kepalanya normal, ada struktur otaknya oke. Nah, kalau di sini kelaminnya udah kelihatan nih. Yang mana? Yang ini, ya. Anaknya perempuan. Hai, Ketubannya bagus. Sesuai dengan keinginan ya. Kemudian apa namanya plasentanya normal. Oke. Karena kita lihat ukuran bayinya. Tapi kalau sampai 9 bulan kayak gini bisa lah normal ya dok ya?
Oh, insya Allah normal ini. Ini target kita normal. Yang ditakutin apa sih, Neng? Takut Iya, sakit? takut sakit. Itu biasa ya, Dok ya? Ya, Tapi yang penting kan biasa. harus tetap tenang gitu. Nah, Sebetulnya kita juga nanti punya kalau melahirkan nggak sakit ada loh. hypnobirth gitu. Bisa dengan hypnobirthing atau ketika lagi mau melahirkan nanti dibius. Namanya diilah. Oh Jadi iya, lagi jadi bersalin. mengurangi rasa sakit Ya, bukan gitu ya? mengurangi lagi. Rasa sakitnya nol. Oh, Tapi itu Masih secara sadar, masih sadar. iya. Tapi Nah. yang penting juga support suami itu juga sangat penting ya, Dok ya? Oh Untuk betul, menenangkan betul. istrinya kan? Jadi suami itu penting sekali untuk bapaknya juga jangan stres juga nih Pak. Iya. Kan jangan terpengaruh kalau bapaknya stres, ibunya stres, ikut-ikut sama-sama nanti bayi ikut stres. Kemudian yang nggak boleh yang harus dihindarkan pada ibu hamil adalah makan-makan yang bakar-bakaran. Makan-makan yang mentah, baik sayur mentah, daging mentah, kemudian junk food, mie instan. Nah itu harus dihindari ketika hamil. Oke, semuanya bagus kalau dari pemeriksaan USG-nya. Iya, yang penting juga harus jaga kesehatan nih, Ibu. Jangan sampai Betul. sakit. Karena kan ada orang bilang katanya kalau ibu hamil tuh sakit paling susah minum obat. Nggak boleh beli obat sembarangan di Iya, warung gitu kan. betul. Nah, Nah, kalau begini, kalau seandainya di warung itu boleh kalau misalnya obat-obatan paracetamol, kalau demam, kalau obat demam pusing, gitu, itu itu boleh, Dok? boleh diminum ya. Tapi memang lebih baik sih kontrol ke dokter, Iya, ke kandungan, cek lagi kontrol ya. kandungan biar lebih pasti. diare itu boleh ya? Boleh, kayak norit, kayak beberapa obat-obatan diare bisa dipakai, itu boleh. Iya. Ya, tapi kalau nggak sembuh ya ke dokter ya. Iya. Jadi jangan melihat. Ya mau batuk apa gitu tuh Betul. juga mesti biasanya Kalau lebih aku baik kan cek berangkat kalau masih kerja nih Dok, kalau berangkat sendiri naik nyetir Nah, sendiri. kalau naik motor itu Motor. masih boleh kalau dekat. Kalau jauh dibonceng. sih. Kalau nyetir Kalau mobil, nyetir Kalau mobil nyetir mobil nggak apa-apa. ya. Tapi mulai nggak boleh nyetir motor, naik motor atau nyetir mobil kira-kira kalau sudah usia kehamilan 6 bulan atau 7 bulan. pertanyaan Ya, gimana? saya nih, Dok, kalau misalnya ada teman saya titip WhatsAppin saya tanya-tanyain Iya. tuh kalau misalnya pinggul tuh berpengaruh nggak terhadap bisa melahirkan normal? Karena orang pinggul besar otomatis lahirnya bisa normal. Iya. Saya pinggul saya lumayan besar, Dok, tapi akhirnya harus sesar juga ternyata. Sebetulnya kalau tampilan luar misalnya nih, oh Mbak Dora nih kayak pinggulnya besar itu belum tentu tampilan luar sesuai dengan tampilan di dalam. Oke, jalan lahirnya itu Jalan tadi lahirnya ya. tadi. Ada orang yang kayaknya ibunya kecil nih. Iya. Misalnya, oh ini ibu pasti pinggulnya sempit ya belum tentu. Iya. Jadi kita harus melakukan pemeriksaan Jadi gitu ya. itu mitos lagi. Itu mitos. Jadi Oke. nggak selamanya badannya besar, tinggi besar, panggul pasti besar, belum tentu. Atau yang kecil. Yang kecil ini pasti panggulnya kecil, Kecil. belum tentu. Iya, Jadi dilihat kita dulu besar lihat babynya tadi gitu ya, Dok, ya? sekitar 36 minggu tadi Lalu kita bisa dicek lihat. lagi ya. Semoga aja penjelasan dari dokter tadi bikin suami aku ngerti gimana caranya perlakuin aku nanti di rumah. Jadi lebih baik lagi. Ya, abis ini kita mau olahraga soalnya, Dok, mau pilates. Sekarang kan udah ini kan, Oh, iya. boleh kan ada pilates Boleh, macam-macam gitu. Jadi ibu boleh hamil itu olahraga. boleh berolahraga. Oh nanti boleh. kalau kenapa-napa gimana Dok? Enggak. Ya kecuali kalau olahraga jangan sampai jatuh-jatuh lah. Iya. Jadi olahraga penting adalah untuk meningkatkan kebugaran ibu hamil sehingga tubuhnya kuat ketika bersalin, kuat untuk melakukan persalinan. Pilihan olahraga juga harus dilihat. Olahraga yang sebaiknya dilakukan ibu hamil adalah olahraga yang tidak terlalu banyak menggunakan sendi-sendi untuk gravitasi. Oke. Oke, bagus ya hasilnya OSG-nya ya. Iya. Terima kasih, Dokter Oke, Prima. baik, terima kasih. Oke, Pak. Hati-hati turunnya. Aku Iya. tungguin di depan Ibu, ya. Makasih ya Dok. Iya. Oke. Thank you, Ya, Dok. terima kasih ya, Mbak Dona ya. Pasti